Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Suryani, guru bahasa Inggris di SMP IT Bina Anak Soleh, Yogyakarta. Saya akan membagikan praktik baik saya yang dilaksanakan pada bulan September 2023, yaitu penggunaan F&B Vlog dalam kebermaknaan pembelajaran berdiferensiasi dan pemahaman adab bersosial media untuk mengatasi bullying, doxing, dan flexing. Pesatnya digitalisasi menciptakan kemudahan dalam hidup, terutama aspek bersosial. Di perkembangannya, kita bisa berkomunikasi dan mengakses kegiatan orang lain melalui media sosial. Saat ini, setiap pribadi memiliki akun pribadinya sendiri dalam smartphone, termasuk pelajar, di mana mereka dapat mengakses banyak hal yang tidak tersaring dengan baik. Banyak platform media sosial yang menyajikan video, ketikan atau komentar yang mempengaruhi pola pikir penggunanya, terutama sesuatu yang negatif. Hal ini pun terjadi pada peserta didik di SMP IT Bina Anak Soleh. SMP IT BIAS Yogyakarta adalah sekolah swasta yang menyelenggarakan proses pendidikan boarding school yang mengacu pada kurikulum nasional yang berbasis kompetensi dan kurikulum yayasan terpadu dengan nilai-nilai Islam. Sekolah yang mengedepankan akhlak mulia seperti yang tertuang dalam visinya, mencetak calon teknokrat yang berakidah sohihah atau lurus, berakhlak mulia, dan berjiwa pemimpin. Padatnya kegiatan, perpaduan dari sekolah dan asrama membuat beberapa peserta didik kelelahan dan memerlukan adaptasi yang tidak mudah, terutama peserta didik kelas 7. Mereka masih belia dan harus berpisah dengan orang tua mereka. Peserta didik masih merasa homesick ketika di asrama, sehingga membuat pola tidur dan pola belajar yang kurang maksimal. Bahkan di kelas terkadang mereka tidak bersemangat, cepat merasa bosan dalam pembelajaran, kekanak-kanakan, dan tidak bertanggung jawab. Pembelajaran teks deskripsi sederhana terkait makanan, minuman, snack menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan media brainstorming, video, F&B vlog adalah suatu ide baru dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang penuh makna. Saya memilih media ini dikarenakan terusik fenomena adab bermedia sosial yang semakin ganas dan membahayakan generasi bangsa. Banyak perilaku dan adab tidak baik berkeliaran di layar gadget peserta didik. Maka saya mengangkatnya di dalam kelas untuk dikuliti dan diambil kasus-kasusnya dalam rangka mengolah daya pikir kritis peserta didik terhadap ancaman degradasi moral, dan mengambil konten food review-nya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara kognitif. Karena di dalam review para food vlogger menyampaikan materi tentang taste, rasa, tekstur makanan, minuman, atau snack. Di dalam praktik baik ini, tentunya ada tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, 1. Keterbatasan peserta didik menggunakan gadget di sekolah. Hal ini dikarenakan pihak sekolah dan yayasan menargetkan peserta didik untuk menghafal surah-surah Al-Quran. Penggunaan gadget dianggap mengganggu prosesnya. Namun demikian, peserta didik diberikan waktu 1 kali dalam 1 minggu pada hari Ahad untuk menggunakan smartphone mereka supaya bisa menghubungi keluarganya. Dan di hari Ahad inilah para peserta didik berselancar mengakses media sosial mereka. Tantangan ini saya selesaikan dengan meminta izin bagian sarana dan prasarana sekolah yang bernama Pak Pur agar peserta didik diperbolehkan meminjam laptop yang berkoneksi internet selain hari Ahad di sekolah. Di samping tantangan yang berasal dari siswa tersebut, tahun ajaran ini adalah tahun pertama kami menerapkan kurikulum merdeka. Banyak hal yang masih kami pelajari, kami siapkan. Terlebih, saya adalah satu-satunya guru bahasa Inggris di sekolah ini dan mengajar 3 tingkat. Tantangan ini membuat saya semakin bersemangat untuk menerapkan praktik-praktik baik yang saya dapat dari rekan-rekan sejawat saya, terutama pada poin pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata tidak seindah ekspektasi saya. Hal ini membuat saya menggali banyak informasi terkait pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan banyak melihat video di YouTube maupun berkonsultasi pada rekan kerja satu kota
yang menjadi pengajar praktik pada program Guru Penggerak dan beberapa rekan yang sudah mengikuti program calon guru penggerak karena di sekolah kami belum ada yang mengikutinya. Berikut dokumentasi ketika saya menerapkan praktek baik saya di dalam kelas. Saya melakukan pembukaan dengan apresiasi, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik, dan memotivasi untuk memulai pembelajaran. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan menyiapkan manfaatnya dalam kehidupan nyata. Saya memberi motivasi dan stimulus tentang materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati video food review dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya menceritakan permasalahan yang sedang viral terhadap adab bersosial media para food vlogger yang sudah ditayangkan dalam video tadi, dan menggarisbawahi permasalahan bullying, doxing, dan flexing yang berkembang. Saya memberikan pertanyaan pemantik yang dijadikan sebuah permasalahan yang harus dianalisa oleh siswa. Menemukan bullying? Iya, ketika apa? Siapa yang melakukan bullying? Peserta didik mencicipi makanan yang telah disediakan. Saya memberi pertanyaan pemantik sebagai permasalahan yang harus mereka selesaikan menggunakan LKPD. Saya membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik gaya belajar yang saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Peserta didik diberikan video, gambar, alat peraga sesuai dengan kelompok mereka. Guru memberikan LKPD pada peserta didik. Peserta didik mengamati F&B vlog dan berdiskusi terkait bullying, doxing, and flexing. Peserta didik berdiskusi mengenai makanan yang telah dicicipi berdasarkan food taste, tekstur. Peserta didik mulai mengidentifikasi permasalahan. Peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari video, gambar, dan alat peraga. Peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah. Saya memfasilitasi peserta didik untuk menemukan solusi atas permasalahan tadi. Peserta didik secara berkelompok menggunakan media gambar, video, alat peraga terkait data-data yang menentukan solusi permasalahan. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mendeskripsikan rasa, tekstur menggunakan unsur kebahasaan pronoun to be dan like and don't like dalam kalimat sederhana. Peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja peserta didik. Peserta didik merancang hasil karya dengan menggunakan video, gambar, disediakan contoh hasil video dan gambar. Peserta didik mempresentasikan hasil karya berupa gambar, PowerPoint, ataupun video. Dan dengan bimbingan, peserta didik mengevaluasi dan menyimpulkan hasil penyelidikan dan saling memberi saran atau masukan antar kelompok. Berikut dokumentasi hasil siswa. Hello guys, my name is Hakim Abdul Baraka. I want to review this food. This food, the color is brown. The shape is abstract. The topping is what is grated coconut. Dan berikut grafik perkembangan secara kognitif peserta didik. Berikut salah satu refleksi anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kalau BM bahasa Inggrisnya tuh seru banget, gila, seru banget pokoknya. Demikian pemaparan praktik baik saya. Semoga dapat menginspirasi rekan sejawat untuk bisa membawa fenomena sosial yang ada di dunia maya menjadi referensi materi dan penanaman budi pekerti peserta didik. Tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan, kepala sekolah, rekan guru di sekolah maupun di kota Yogyakarta, serta dukungan pemerintah melalui Kemendikbudristek dan platform Merdeka Mengajar untuk saya berkembang dalam mewujudkan diri sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.